Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Emra Etal Maturizi dan ada Yeni Saputri, Anisan Oktanabila, Okta Nurmalasari dan Yeti Vera Bella. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami tentang teori konsumsi Islam. Langsung saja, yaitu saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan yaitu tentang hakikat teori konsumsi. Hakikat teori konsumsi dapat diartikan sebagai pengguna barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi Islam juga memberikan definisi yang sama tentang konsumsi, akan tetapi memiliki perbedaan yang ditekankan dalam konsumsi individu. Perbedaan yang ditekankan oleh ekonomi Islam adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah. Lalu, konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam juga mempunyai tujuan, manfaat secara fisik, spiritual, dan intelektual, ataupun material. Jika hanya bertujuan sebagai pemenuhan keinginan kepuasan, ini tidak dibenarkan dalam konsumsi ekonomi Islam. Jika seseorang melakukan konsumsi dengan prinsip kebutuhan daripada kepuasan, maka pemenuhan kebutuhan itu akan menumbuhkan maslahah sekaligus kepuasan. Tetapi jika konsumsi dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberi rasa kepuasan semata, dan itu akan terus menjadi lebih banyak dari waktu ke waktu. Artinya, jika yang diinginkan bukan kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja. Islam juga memberikan gambaran kepada manusia bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam pemanfaatan sumber daya di bumi, setiap individu harus memperhatikan kegiatan ekonomi dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi yang baik dan benar. Islam mengajarkan kepada manusia untuk memakai dasar yang baik dan benar agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara kedua yaitu Saudari Yeni Saputri. Waktu dan tempat dipersilakan. Teori konsumsi tentang kajian filsafat moral dikembangkan dalam kacamata rasionalisme ekonomi dan utilitarisme. Memiliki beberapa kekurangan. Dengan mengembangkan teori konsumsi hanya dengan rasionalisme dan utilitarisme menyebabkan tingkat kesuksesan dari seorang individu dihitung dari seberapa besar materi yang berhasil dikumpulkan. Dengan hanya memandang rasionalisme ekonomi, manusia digambarkan sebagai sosok yang sangat perhitungan dalam aktivitas ekonominya. Hal ini tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata. Pola ini adalah yang terlewatkan oleh teori konsumsi yang dikembangkan dengan pendekatan rasionalisme dan utilitarisme. Spiritual seorang memiliki dampak dalam pola konsumsinya. Jika seorang yang memiliki jiwa spiritual yang tinggi mendapatkan kenaikan pendapatan bisa jadi dia lebih banyak memberikan kepada keluarga atau orang yang tidak mampu. Y sama dengan C plus S plus G. Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan, G sama dengan pemberian. Cara kerja konsumsinya. Teori perilaku konsumsi adalah teori yang menjabarkan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Anissa Oktanabila, NPM 20030200006. Teori perilaku konsumsi berlandaskan rasionalisme. Kenapa teori perilaku konsumsi ini dapat dikatakan berlandaskan rasionalisme? Ini bisa dijabarkan dengan memahami tentang rasionalitas itu. Rasionalisme biasanya menjabarkan ilmu pengetahuan dengan angka-angka, geometri, atau nalar yang dapat diukur sesuai dengan kejadian di lapangan. Teori perilaku konsumsi atau teori konsumsi ini hadir karena adanya teori permintaan barang atau jasa. Teori permintaan terjadi karena manusia menurut Adam Smith adalah Homo economicus, yang dapat diartikan sebagai makhluk yang membutuhkan sebuah sistem dalam memenuhi kebutuhannya.
Cara kerja dari teori konsumsi ini dapat dijabarkan dengan pendekatan nilai guna kardinal, pendekatan nilai guna ordinal, atau analisa kurva, kepuasan sama, dan pendekatan atribut. Kegunaan ilmu teori konsumsi. Nilai kegunaan dari sebuah ilmu, teori konsumsi ini sangat penting karena menjadikan teori tersebut digunakan untuk kemajuan ilmu dan kemudahan dalam aktivitas manusia. Nilai kegunaan teori konsumsi dapat menjabarkan dengan baik dan memberikan kerangka berpikir individu atau organisasi dalam mengalokasikan uang dan memaksimalkan waktu yang terbatas. Menurut Syafi'i et 2020. Teori konsumsi juga dapat menjelaskan cara mengukur manfaat dari suatu barang konsumsi disebut total utilitas. Total utilitas adalah tingkat kebahagiaan atau kepuasan berhubungan dengan pilihan alternatif ketika memaksimumkan pemakaian dari komoditas yang dikonsumsi. Sedangkan margin utilitas adalah tambahan kepuasan yang diterima ketika sebuah unit komoditas bertambah dikonsumsi, menurut Syafi'i. Teori konsumsi juga dapat memaksimalkan nilai guna dari barang yang kita konsumsi. Hal ini dapat memprediksi seberapa besar nilai guna dari barang yang dikonsumsi secara matematis. Kendala yang dihadapi oleh konsumen adalah keterbatasan anggaran. Maka teori konsumsi menawarkan sebuah pendekatan yang dapat dipakai. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk mengatur kombinasi unit komoditas yang ingin kita konsumsi, sehingga konsumen tidak mengalami kelebihan anggaran dalam setiap konsumsinya. Konsumsi dalam ekonomi Islam memiliki 5 prinsip dasar yang harus dipertimbangkan oleh setiap individu sebelum memutuskan membeli barang atau jasa. Di antaranya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan memiliki 2 arti yang penting, yaitu cara mendapatkan rezeki dan juga cara membelanjakan uang yang telah kita dapatkan. Prinsip keadilan ini memberikan solusi bagi permasalahan ketimpangan yang ada di Indonesia. Dengan prinsip keadilan ini, setiap individu dapat dijamin pemenuh hak dengan cara membayar zakat atau pajak. Prinsip keadilan biasa direalisasikan karena memberikan kesempatan konsumsi yang sama, baik itu kuantitas ataupun kualitas. Prinsip kebersihan. Prinsip yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini memberikan gambaran bagaimana cara mengatur perilaku manusia dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Dalam prinsip ini, menekankan bahwa kesederhanaan merupakan salah satu hal aspek yang penting. Hal ini juga tercantum di firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 87. Ayat ini menjelaskan bagaimana kurangnya makanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh, dan bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Prinsip kemurahan hati. Ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya, selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik. Dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan dan perbuatan adil sesuai dengan itu yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap atau binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 96. Prinsip moralitas.
peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan. Dalam mengkonsumsi ini menyebabkan nilai etika dan moral setiap individu, memperhatikan bagaimana masyarakat cara mengkonsumsi makanan dan minuman agar menghindari kesalahpahaman. Dengan adanya prinsip ini penting karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup, material dan spiritual yang berbahagia. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dengan maksudnya, mereka bertanya kepada Nabi tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Simpulan, teori ekonomi secara pendekatan sifat ilmu diperlukan beberapa koreksi yang dalam landasan ontologisnya. Koreksi ini diperlukan dikarenakan teori konsumsi ini hanya dilandaskan dengan rasionalitas dan utilitarian tanpa memandang soal jiwa atau spiritual. Spiritualnya seorang memiliki dampak dalam pola konsumsinya. Jika seorang yang memiliki jiwa spiritual yang tinggi mendapatkan kenaikan pendapatan, bisa jadi dia lebih banyak memberikannya kepada keluarga atau orang yang tidak mampu. Jika landasan ontologi dari teori konsumsi ini berspiritual, maka diperlakukan juga perubahan dalam penjabaran teori konsumsi dalam landasan epistemologis dan aksiologis. Perubahan ini diperlakukan agar bangunan sifat filsafat ilmu terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi moral. Itulah review jurnal dari kelompok 6. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.